Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan nama saya Medical Shock ya, dan kali ini kita akan membahas tentang trauma urogenital ya. Jadi trauma urogenital ini ada banyak ya. Ini ada torsio testis ya, ada ruptur uretra, kemudian juga ada ruptur kandung kencing atau vesikel urinaria, kemudian ada ruptur ginjal, ruptur uretra atau penyempitan pada uretra, dan priapismus. Jadi dia ereksinya tetap ya, lebih dari 4 jam. Kita bahas tentang torsio testis terlebih dahulu ya, yang dimana tuh dia SKD-nya dia 3B ya. Jadi dokter umum harus melaksanakan penata laksanaan awal, kemudian dirujuk ke spesialis bedah. Nah, kita ke torsio testis dulu nih. Definisinya tuh torsio testis itu adalah terputarnya korda spermatikus dan isinya ya, dan merupakan kondisi kegawat daruratan di bidang bedah. Untuk etiologinya tuh ada torsio ekstravaginal ya, biasanya tuh terjadi pada fetus ya, atau anak-anak ya, atau neonatus. Kemudian kalau pada pria dewasa ya, itu tuh namanya tuh etiologinya tuh disebabkan oleh bell clapper deformity ya. Jadi dia karena kurang fiksasi, jadi dia testisnya tuh tergantung bebas di dalam tunika vaginalis. Jadi dia akan terjadi torsio intravaginal ya, beda sama kalau pada anak-anak tuh namanya tuh torsio ekstravaginal ya. Dan juga karena ada trauma, mungkin kan ditonjok di testisnya atau dipukul di testis ya, atau karena olahraga ya, atau aktivitas fisik, dan bisa terjadi karena spontan ya, pas baru bangun tidur tiba-tiba jadi kepelintir gitu kan ya. Itu sakit banget sih. Dan ini ya normal anatominya nih. Kalau pada ini kan ada testis, ada epididymis, ada ductus spermaticus ya, yang di dalamnya itu kan masuk ke funiculus spermaticus dia. Kalau misalkan dia torsio testis, dia ya udah nih dia kepuntir ya pada ductus spermaticusnya. Jadi dia kepuntir tuh ya, namanya itu torsio testis. Tadi pada patofisiologinya tuh kalau neonatus tuh karena testisnya nggak turun ya ke skrotum karena ada riwayat ini ya, cryptorchidismus atau undescended testis kan, dia testisnya tuh nggak turun ke skrotum ya, langsung dia ketempel di dalam tunika vaginalis. Jadi dia akan terjadi torsio extravaginal. Ya, kalau pada dewasa karena dia testisnya tidak menempel ke dalam tunika vagina, kemudian karena ada tadi ya, ada spontan, trauma atau olahraga ya, itu akan kepelintir tuh ya di dalam korda spermatikanya. Ini kan korda spermatikanya ya. Nah, di dalam tunika vaginalisnya sehingga akan terjadi torsio intravaginal dan bell clapper deformity ya. Dan juga karena ada puntiran atau kepelintir gitu kan, torsio testisnya akan terjadi oklusi ya, jadi kayak gangguan gitu kan ya, penyempitan, dan terjadi dilatasi pada vena-venanya, pada vena testicularis kan. Dan nanti akan kelamaan tuh akan terjadi iskemia ya. Dan kalau misalkan udah parah banget tuh kan, udah nggak ditangani gitu kan, akan terjadi infark testis, jadi dia nekrosis ya. Untuk golden periodnya dia 6-8 jam. Jadi dia kalau misalkan torsio testisnya kurang dari 6 jam gitu kan, itu masih bisa diselamatkan dengan prognosisnya tuh baik. Cuma kalau udah sampai lebih dari 24 jam ya udah mati dia, berarti dia infark testis ya gitu. Objek langsisnya tampak massa skrotum yang keras dan eritema ya, dan dia nih eritema kan udah tanda-tanda ini ya, inflamasi kan, kemerahan, dan tepiannya tuh dia rata. Pada transluminasi dia negatif ya, berarti dia kan padat ya. Pas dicek itu dia ada tampak massa padat bukan cairan. Pada postnatal juga sama ya, skrotumnya bengkak ya, kemerahan, eritema, lunak. Tensinya tuh lebih tinggi ya, refleks kremaster negatif, refleks Frankstein negatif, dan juga ada eritema. Untuk pemeriksaan penunjang kita bisa lakukan USG Doppler ya. Dan juga ditegakkan berdasarkan anamnesis dan PF, langsung tindakan aja ya kalau torsio testis. Kita laksana ya, di dekompresi ya, ABCDE ya, airway, beat breathing, circulation, disability, exposure, dan kita akan eksplorasi di detorsinya. Kemudian dia nekrosis, akan dilakukan orkiektomi ya, jadi dia diambil testisnya ya, akan dilakukan orkiektomi. Soalnya kan udah mati testisnya. Prognosisnya kurang dari 6 jam, dia bagus ya, 90-100% mengalami penyembuhan. Kemudian untuk ruptur uretra ya, tadi kan ruptur pada kayak di sekitaran penis atau di sekitaran ininya, dekat-dekat ini ya, ductus ejaculatorius atau dekat-dekat glandula prostat kan ya, ruptur uretra. Nah, dimana tuh terjadi diskontinuitas uretra baik komplit maupun parsial ya, yang biasanya tuh dia disebabkan oleh trauma ya, atau apa ya gitu, ada gesekan gaya gitu kan, ditabrak motor kayaknya gitu.
Nah, itu traumanya tuh ada dua ya, ada trauma anterior sama trauma posterior. Kalau trauma anterior dia tuh biasanya tuh di sekitaran glans penis ya, di sekitar sini. Kemudian kalau untuk trauma posterior tuh dia di sekitaran ya deket-deket glandula prostat lah ya kan di sini ya. Trauma posterior ya. Dan juga kalau pada anterior itu dia bisa karena ada trauma langsung ya biasa ya kena apa sih ketabrak motor atau kena apalah ketabrak mobil nggak sih kayak ketabrak mobil kayaknya nggak nyampe ya juga karena ada cerebral injury, trauma tumpul atau penetrasi ya, atau ditembak gitu kan ya di dekat genital prianya. Untuk posterior ya, kalau posterior itu dia disebabkan oleh fraktur pelvis kan atau karena ada kecelakaan juga atau karena iatrogenik ya itu ini dia karena operasi sih kayak dia pemasangan kateternya tidak benar ya atau pembedahan yang salah gitu kan dan lain-lain. Kemudian juga bisa dikarenakan infeksi ya kalau misalkan infeksinya sudah lama dan tidak ditangani dengan baik ya kan akan terjadi abses ya. Kalau abses tuh udah nggak bisa lagi tuh nanti absesnya tuh bocor dan akan terjadi perforasi ya. Jadi dia ada abses periuretranya dan juga bisa karena fraktur penis benda asing. Oke, untuk patofnya ya karena ada cedera pada uretra posterior ya di pars membranosa ya ini kan pars membranosa ya di sini kan pars membranosa kemudian dia akan bergeser akibat trauma tubuh pelvis ya jadi dia akan geser dikit lah itunya pada uretranya dan juga pada cedera anterior tuh ya trauma tumpul di perineum ya. Nah itu nanti di sini nih ya, trauma tumpulnya tuh ya di sekitaran perineum ya. Di sini juga tipe-tipenya tuh ada banyak ada cerebral injury kan. Jadi dia karena ada kayak mekanisme kan karena ada trauma ya dari ke atas kan dihantam ke atas atau karena kerusakan di fraktur pada pelvisnya atau karena kita pasang kateter kan salah tembak gitu kan salah lokasi kan gitu juga karena ada trauma eksternal kan dari atas ke bawah nih kan ya dari atas ke bawah kan karena atau dia kena batu atau apa ya gitu kan kemudian juga karena trauma itu ya penetrasi apa nih pistol ya peluru pistol kan juga karena ada abses periuretra ya nih ya karena ada infeksi gitu kan yang tidak ditangani dengan baik. Nah itu juga akan terjadi bocor kan nanahnya ke bawah gitu kan ya itu juga sama sih ruptur uretra juga. Diagnosis ya DW trauma ya ada fraktur pelvis pemasangan kateter tadi kan cerebral injury PF rectal to C ini rectal to C ya rectal to C jadi kan kalau rectal to C kan kayak di itu ya ditelusuri ya di bagian anusnya ya pakai kayak jelly kan kita juga pakai sarung tangan ya itu akan didapatkan high grading prostat ya jadi prostatnya tuh agak ke atas dan juga akan terdapat hematoma ya pada suprapubik ya kalau suprapubik kan di sini dia kan di VU ya di VU ya suprapubik di sini juga di perineum juga ya pada pemeriksaan penunjang ya kita bisa lakukan lab darah ya untuk curiga takutnya ada shock gitu kan juga retrogam dan sitoskopi ya pada BNO-IVP ya kita lihat juga sistogramnya ya atau BNO-IVP kita lihat juga tuh dia ada ruptur nggak pada uretranya gitu kan atau uretrogram bisa untuk tata laksana ya kalau misalkan kita kan ditegakkannya kan berdasarkan anamnesis dan PF ya jangan pasang kateter ya jadi langsung tata laksana aja ya biasa BCDE kita lakukan sitostomi ya jadi dia pembedahan juga kan ya ini pembedahan sitostomi prognosisnya jika uretra tertangani dengan baik maka prognosisnya akan baik ya kalau ditangani dengan cepat akan terjadi kontinensia ya jadi dia sembuh lagi ya 100% jika tidak ada fraktur ya tidak ada fraktur pada leher buli-buli ya atau leher vesika urinarianya ya dia tidak ada fraktur pada vesika urinarianya atau kandung kemih gitu bahaya kalau misalkan ada fraktur di sana ya dan juga ruptur kandung kemih ya atau kandung kencing atau buli-buli lah atau vesika urinaria ya itu karena ada ruptur pada vesika urinarianya yang disebabkan oleh trauma mekanik atau spontan gitu kan untuk etiologinya tuh ya karena ada trauma tumpul trauma tembus kan karena ada apa nih penetrasi ya kan penetrasi mungkin ada peluru kan tembus obstetri ginekologi ya ini iatrogenik kan ini pembedahan gitu kan ya iatrogenik dia disebabkan oleh operatornya ortopedi dan idiopatik nah jadi tidak diketahui penyebabnya apa. Untuk patofnya ya itu ruptur pada buli-buli ekstraperitoneal kan berarti kan dia di luar peritoneum ya
di luar peritoneum itu kan terjadi fraktur pada pelvis ya. Jadi karena ada fraktur pelvis itu ada gaya deselerasi langsung, inersia cairan, gayanya tuh geser ya pada cincin pelvisnya. Kalau ruptur pada intraperitoneal ya di dalam peritoneum itu ya internal kan itu mekanismenya sama ya itu. Ya, kemudian juga pada ekstraperitoneal dan kombinasi gitu kan pada ekstraperitoneal dan intraperitoneal juga tuh ya karena ada trauma ya nanti akan di dalamnya kan kena juga ya. Jadi nanti akan terjadi distensi ya pada vesika urinaria jadi kayak melebar gitu. Lebar ya. Nah, kalau misalkan lama-lama tuh akan terjadi pecah ya vesika urinaria ya. Kemudian juga kalau dia ruptur ya, kalau dia ada ruptur kandung kemih ya itu jangan dipalpasi ya, jangan dipalpasi, jangan diperkusi. Soalnya kalau misalkan dipalpasi atau apalagi diperkusi itu bisa pecah ya vesika urinarianya atau sakit banget tuh kan ini kan udah nyari banget kan dia ya. Ini juga karena ada trauma tembus juga ya, trauma tembus ya atau penetrasi itu bisa menyebabkan ruptur vesika urinaria ya intra dan ekstra peritoneal. Jadi bisa dua-duanya ya. Diagnosisnya ya biasa kayak tanyain ada riwayat trauma nggak, tabrakan atau apa ya, cedera, diselerasi ya, jatuh dari ketinggian, ya tendangan bola gitu kan, bola madun kan, ya, atau pukulan ke abdomen bawah. Nah, sehingga akan menyebabkan terjadinya perforasi pada vesika urinaria nih ya, vesika urinarianya yang ini ya, PU. Ini ruptur nih ya, yang bagian ini nih kayak apa nih? Ya ini bagian ini ruptur dia. Kan juga karena ada riwayat tembakan, tusukan ya, ditusuk pakai pisau ya. Kemudian juga di daerah suprapubiknya kan, kan VU kan di daerah suprapubik. Dan juga trias gejalanya nih ya, ini trias gejalanya tuh ada gross hematuri ya, jadi ada hematuri kasar ya pada urinnya. Dan juga ada nyeri suprapubik ya, tadi udah. Kemudian juga ada disuria ya, kalau disuria itu dia nyeri saat BAK ya, nyeri saat BAK ya. Nyeri saat BAK. Kalau anuria itu dia nyeri tapi ini kalau anuria itu kan kalau itu kan nyeri, kalau anuria itu dia tidak ada urin ya, jadi dia nggak ada kencing gitu kan karena ada ruptur pada kandung kemihnya. Pada PF ya terdapat distensi pada VU-nya ya, pada vesika urinaria ada defensi muskular kalau kena sampai saluran pencernaan ya ke peritoneumnya kan, dan juga ada nyeri lepas juga ya, rebound gitu kan. Kemudian juga pada intraperitoneal ya, kalau misalkan udah luas itu akan terjadi bisung ususnya tuh bakal hilang ya. Kalau pada rectal tuse ya, ini untuk menyingkirkan cedera pada rektum ya, kita lakukan rectal tuse ya wajib. Untuk pemeriksaan penunjang ya, biasa kalau lab dia akan terjadi peningkatan kreatinin ya pada trauma ya. Itu menandakan ada gangguan pada traktus urinarius ya dari ginjal sampai ke uretra. Dan juga bisa dilakukan USG, sistografi, ini sistografi ya pada X-ray-nya nih ya, pada BNO-IVP ya, dan juga bisa dilakukan CT scan ya kalau pada trauma-trauma ya, biar cepat dan akurat. Talak ya atau talaksana atasi kedaruratan ya, ABCD. Kalau drainase VU-nya berkepanjangan itu bisa ini ya kateter Foley ya. Kalau misalkan drainase VU-nya berkepanjangan. Nah, untuk ruptur ginjal ya, ruptur ginjal tuh ya udah, berarti kan kalau ruptur ginjal kan ada ini ya, gangguan di ginjalnya kan karena ada trauma pada ginjalnya kan ya. Etiologinya tuh bisa karena ada trauma tumpul atau tajam kan, tumpul tadi biasa ya karena ada tadi kan ada peluru gitu kan atau apa kan ya yang ditonjok gitu kan di ginjalnya kan, biasa pada ini ya pada pemain boxing kan itu ditonjok tuh ginjalnya mantap, atau karena benar-benar tajam ya ditusuk pakai pisau gitu kan bagian pinggang belakang gitu kan ya. Nah, untuk diagnosisnya tuh bisa ada nyeri ya, hematuria ya. Hematurianya tuh tergantung ya, bisa hematurianya sedikit atau hematurianya banyak. Bisa kalau ruptur ginjalnya hematurianya sedikit sih dia biasa tuh lebih ke baik sih ya. Dia kayaknya dia grade 1 atau grade 2 ya, tapi hati-hati aja sih. Jadi ada gross hematuria, ada mikro hematuria gitu. Dan juga cedera di pinggang ya atau di bagian belakangnya gitu kan, di punggungnya atau di dada bawah ya bisa terjadi shock ya. Kalau misalkan ada grade 4 sampai 5 ya. Ada grade 4 sampai 5. Nah, untuk tanda-tanda shock tuh apa aja? Nah, kalau pada tanda-tanda shock tuh ada ini gampangnya. TVC, acute ya, thirst, vomit, cyanotic, anxious, respiratory shallow atau respiratorinya sangat dalam ya, full dia kedinginan ya sama kayak cyanotic,
unconscious, dia berarti dia tidak terkonsentrasi, jadi kayak kelingan gitu. Tekanan darahnya turun ya, BP low, dan eyes-nya blank, jadi dia ngeblank gitulah. Untuk tata laksana ya grade 1 dan 2 ya bisa lakukan konservatif ya. Lakukan konservatif kalau misalkan dia HB-nya turun ya kita kasih transfusi darah. Kalau misalkan kita lakukan resusitasi cairan ya, kalau misalkan jadi kita kasih analgetik ya kan. Nah, ini kalau pada diagnosisnya tuh tata laksana nih ya, ada grade 1 sampai grade 5 ya. Yang dimana tuh kalau grade 1 tuh dia paling ringan ya, biasa paling ringan. Kalau grade 5 tuh udah ada yang paling berat ya. Nah, kalau pada grade 1 itu dia terdapat kontusio ya. Kontusio itu kan memar ya, memar doang sih. Memar pada ginjalnya atau non-expanding subcapsular hematoma ya. Gitu. Jadi dia tidak ada laserasi ya, tidak ada trauma tumpul, hanya memar saja pada ginjal nih pada grade 1 nih. Grade 2 ya, dia ada ini sih, udah ada laserasi ya, kurang dari 1 cm profunda ya, tapi dengan tidak adanya ekstravasasi pada urinary tract ya, pada saluran kemihnya. Kemudian juga pada grade 3 juga sama ya, dia laserasinya cuma lebih dari 1 cm ya, atau trauma tumpul gitu ya. Kemudian juga pada ini kalau grade 3 lebih dari 1 cm ya, kalau grade 2 tuh kurang dari 1 cm. Kalau grade 4 itu biasanya udah ada laserasinya tuh udah parah tuh, dia sampai menembus ke corticomedullary junction, jadi dia sampai ke korteks sama medula ginjal ya, bisa sampai ke ductus collectivusnya atau ke kalis minornya. Dan juga kalau pada vaskularnya bisa terkena sedikit sih pada arteri vena renalisnya ya, itu bisa ada hematoma juga di sekitaran ginjal ya, atau bisa terjadi trombosis vena. Kalau grade 5 itu udah ya, ini gejalanya udah pecah-pecah sih ya, grade 5 ya, udah terfragmentasi apa ya namanya, melebur gitu lah ya, terfragmentasi atau melebur ya ginjalnya tuh ya, kayak mana-mana gitu kan ya, shattered kidney namanya ya. Kemudian juga ada avulsi pada pedikul renalnya ya gitu. Ini udah banyak, udah perdarahannya tuh udah banyak ya kalau pada grade 5. Ya ini bisa PP-nya juga tadi kan bisa BNI-VP ya, CT scan aja sih kalau ada trauma ya, CT scan aja bisa dilakukan dengan MRI ya, CT scan-nya dengan kontras juga. Prognosisnya tergantung dengan grade ya. Kalau grade 1 2 itu biasanya bagus. Jadi grade 3 5 harus dioperasi dan harus dirujuk ke dokter bedah ya, gitu. Kemudian juga struktur uretra ya, struktur uretra namanya juga struktur kan. Dia terdapat penyempitan pada uretranya ya. Jadi ya bisa uretra posterior atau uretra anterior. Ya ini kan kalau di sini nih dia ada struktur pada uretra posterior ya, pada uretra posterior. Jadi dia di sekitaran uretra pars membranacea ya. Kalau di sini misalkan dia ada struktur di sini ya, berarti dia ada struktur di uretra anterior gitu kan. Ya, sehingga kan terjadi penghambatan aliran urin. Jadi dia susah buang air kecil. Etiologinya 30% struktur uretra dia idiopatik ya, jadi kayak tidak diketahui penyebabnya. Tapi kalau misalkan dari penyebab terbanyaknya itu ya karena ada trauma gitu kan, trauma yang udah lama atau iatrogenik kan, karena pemasangan kateter dan lain-lain. Kemudian juga bisa karena ada penyakit ya, namanya itu lichen sclerosus, jadi ada inflamasi kulit kronik atau karena infeksi gonore ya yang tidak ditangani dengan baik ya. Bahkan di gonore kan dia kenanya kan pada sekitaran glans penis ya, atau di ostium uretra-externalnya. Akan terjadi inflamasi gitu kan ya gampangnya ya. Inflamasi kronik ya, jadi dia akan terjadi penyempitan pada uretranya. Cutoff-nya ya, karena ada cedera uretra anterior ya, sehingga akan terjadi trauma tumpul pada perineum ya. Nanti akan mensekresi fibrosis kolagen gitu kan ya, itu karena iskemia juga kan dibiarkan bertahun-tahun ya, membentuk fibrosis kolagen gitu kan pada sel-sel imunnya, jadi dia susah untuk buang air kecil, atau buang air kecilnya tuh kayak menetes gitulah ya gitu. Mirip kayak BPH sih gejalanya. Diagnosisnya gejala obstruksi ya, jadi dia ada sumbatan ya pada saluran kemihnya, bisa karena ada retensi urin, jadi dia susah untuk buang air kecil ya. Kemudian juga ada riwayat ISK ya, jadi dia ada riwayat infeksi saluran kemih berulang kan, karena dia tuh urinnya kan backflow ya, ya ke atas kan ya, ke ureter ke ginjal kan, itu bisa terjadi infeksi saluran kemih ya, karena kan bakteri kan suka yang ini ya, pH atau urin-urin yang gitu ya, yang sudah lama gitu kan, hati-hati ya, bisa ISK.
karena ada backflow gitu kan urinnya. Cuma juga karena ada penyempitan pada ostium uretra eksternalnya ya, sehingga akan terjadi indurasi ya. Jadi kayak uretranya tuh kayak menebal gitulah ya, terjadi indurasi. Pada pemeriksaan menunjang bisa dilakukan uretrografi retrograd ya. Itu kayak dikasih ya cairan kontrasnya ya dari uretra ya, dari uretra anterior ke uretra posterior ya. Jadi dia ke atas gitulah kalau retrograd. Tata laksana ya, kita lakukan dilatasi uretra ya dengan menggunakan stent uretra bisa, uretrotomi interna dan eksterna, reseksi anastomosis sih ya bagusnya ya, reseksi anastomosis karena ya prognosisnya baik. Cuman juga ada statement juga ya, kalau misalkan sekalinya struktur akan tetap struktur, soalnya dia akan kalau misalkan udah dilakukan reseksi bisa terjadi ini ya rekurensi ya, jadi dia bisa terjadi struktur lagi ya, jadi dia rekurensinya sangat tinggi. Terakhir ini ya, priapismus. Jadi apa tuh priapismus? Jadi tuh kalau priapismus tuh dia kondisi ereksi penis yang berkepanjangan lebih dari 4 jam ya. Jadi dia ereksi teruskan, jadi dia corpus cavernosumnya tuh kayak itu ya, mengeras terus ya, arterinya mengeras terus kan, tanpa diikuti dengan hasrat seksual. Jadi ini bukan karena ada hasrat seksual ya, kayak ngeliat apa gitu kan ya. Gitu. Untuk etiologinya, faktor resikonya ya, bisa karena ada sickle cell anemia ya atau anemia sel sabit. Kemudian untuk penggunaan obat-obatan erektogenik seperti sildenafil, Viagra ya dan lain-lain ya, atau obat jamu-jamuan ya. Ini biasanya sih paling sering ya, jadi harus ditanyain, Bapak dulu atau Bapak kemarin-kemarin minum obat-obat ini enggak untuk hubungan seksual seperti Viagra atau sildenafil gitu kan ya, tapi minta inform konsen dulu ya. Dan juga ada sindrom neoplastik ya, trauma ya, infeksi dan kelainan metabolik ya seperti DM dan lain-lain. Klasifikasi ya, sini ada priapismus iskemik dan priapismus non iskemik atau high flow. Kalau yang iskemik dia low flow, jadi dia alirannya tuh rendah ya. Kalau non iskemik berarti kan alirannya kan tinggi. Nah, untuk gawat darurat, mana yang gawat darurat? Yang gawat darurat tuh yang iskemik ya, karena kan dia iskemik ya, bisa terjadi nekrosis kan ya. Kalau yang low flow, kalau yang high flow enggak. Etiologinya ya, kalau yang iskemik dia ada penyumbatan pada venanya ya, jadi dia itunya tuh aliran arterinya tuh tertahan gitu kan, karena ada sumbatan di venanya ya, tidak bisa balik ke ini ya, vena cava inferior kan, karena ada penyumbatan di venanya sehingga mengakibatkan penurunan aliran darah pada cavernosum penisnya. Kalau pada yang priapismus non iskemik atau high flow, dia karena regulasi aliran arteria pada penisnya tuh ya udah emang melebar aja dia disebabkan oleh trauma pada penis atau ada fistula ya, jadi kayak ada pelubang gitu kan ya antar organ gitu, karena ada fistula perianal ya atau lain-lain. Kalau gejala yang ditimbulkan ya, ini dia biasanya tuh kalau lebih dari 4 jam ya, kalau pada priapismus iskemik ya atau low flow itu biasanya juga ada rigiditas penis, jadi dia penisnya tuh akan tetap mengeras ya, kayak tebel banget gitu kan, dan juga biasanya ada nyeri, dan kalau misalkan dia bisa ada ini ya, dia penisnya tuh bisa kayak menghitam atau kayak biru lah gitu ya, menghitam gitu ya, atau bisa jadi biru kan. Itu hati-hati tuh, dia udah tanda-tanda iskemik atau lama-lama bisa ke infark gitu kan. Nah, kalau pada non iskemik sih ya udah sih santai aja sih. Dia ereksinya tuh semi rigid dan tidak nyeri. Tapi harus dilakukan tindakan juga ya. Klasifikasi ya, tadi ada iskemik sama non iskemik ya. Nah, kalau pada recurrent priapismus pada iskemik ini itu bisa terjadi priapismus iskemik yang mengulang ya, kalau misalkan pasiennya minum obatan yang erektogenik lagi kan misalkan kan. Itu ya sama ya, ada nyeri juga dan durasinya dia kurang dari 2 jam. Dan juga bisa karena ada berkaitan dengan kelainan darah, dia ada riwayat sickle cell anemia ya kan. Untuk cut-off-nya ya, kalau misalkan dia ada pemanjangan priapismus yang low flow ya atau iskemik ya, kalau lebih dari 4 jam itu kan akan terjadi iskemik ya, jadi dia penurunan perfusi jaringan kan ya di dalam glans penisnya atau di penisnya kan ya, di uretranya ya, di bagian. Nah, kalau iskemik itu karena ada inflamasi juga kan ya, karena ada oklusi sehingga akan menyebabkan terjadi nyeri dan kemerahan ya. Lama-lama kan juga akan terjadi fibrosis pada otot, polos corpora dan trombosis pada arteri cavernosanya. Untuk diagnosisnya bisa dilakukan USG Doppler, arteriografi, dan bisa analisa gas darah ya. Ini untuk membedakan yang priapismus yang
low flow atau yang high flow gitu kan. Kalau yang low flow ini dia ini ya kalau priapismus ini yang low flow ya, ini yang low flow. Kalau yang priapismus yang low flow tuh dia biasanya tuh acidosis ya dan hipoksia. Jadi dia pH-nya tuh turun ya di bawah 7,25, kemudian juga tekanan parsial oksigennya dia kurang dari 30 dan tekanan parsial karbon dioksidanya tuh dia lebih dari 60. Kalau yang priapismus yang high flow atau yang non iskemik dia tidak acidosis dan tidak hipoksia ya, soalnya kan dia kan nggak nyeri ya gitu, dan dia itunya semi rigid sih. Kemudian untuk tata laksananya ya kita tata laksana konservatif dulu ya. Pada priapismus iskemik kan karena ada gawat darurat kita langsung tata laksana ya dengan aspirasi darah ya di corpus penis ya, aspirasi ini di sini ya di sekitaran corpus penisnya sini. Kemudian setelah kita aspirasi darahnya ya kita injeksi phenylephrine 200 nanogram per 3-5 menit maksimal 1 mg per jam ya pada cavernosa penis ya. Jadi dia di intracavernosa ya, di intracavernosa penis, tapi jangan disuntik di arteri vena nervusnya ya, soalnya bahaya. Suntiknya tuh di sekitaran jam 2 atau jam 10 ya kalau ini injeksinya. Jadi suntiknya tuh di sekitar jam 2 atau jam 10. Soalnya kan di atas itu kan ya di jam 12 itu kan ada ini ya, ada arteri vena nervus kan sama ya pada aspirasi juga. Ya hati-hati ya, jangan suntik di sekitar jam 12. Suntiknya tuh bagusnya tuh di jam 2 atau jam 10 ya. Soalnya kan nggak kena arteri vena nervusnya. Pada non iskemiknya tuh kita bisa lakukan observasi aja sih, tidak dilakukan aspirasi atau injeksi phenylephrine ya. Dan kalau misalkan pasien mau pembedahan bisa dilakukan selektif arterial embolisasi. Kemudian juga atasi penyebabnya kalau dia ada sickle cell anemia atau DM ya atau kondisi-kondisi komorbid gitulah. Tata laksananya tuh operatif ya. Jika gagal konservatif setelah 1 jam. Jadi kalau misalkan konservatifnya gagal kita bisa lakukan tata laksana operatif dengan apa? Dengan pasang shunt ya. Jadi kita bikin aliran baru gitu kan ya agar ininya darahnya tuh keluar ya, darahnya keluar sehingga untuk mengurangi ereksinya gitulah ya. Kita pasang shunt, itu metodenya ada banyak ya, ada Winter procedure atau distal corpora glandular shunt perkutan ya atau yang lain-lain seperti EB-Hock dan T-shunt ya. Tapi ini biasanya tuh dia masuk ke ranah spesialis bedah sih. Dan ini corpora cavernosus, nih corpus spongiosum ya, ini uretranya ya. Dan juga harus edukasi pasiennya, hati-hati ya agar tidak terjadi trauma pada penis lagi ya kalau misalkan disebabkan oleh trauma, dan jangan pakai obat-obatan atau jamu-jamuan yang merangsang ereksi ya, erektogenik ya, kayak obat-obat PDE5 ya seperti sildenafil, Viagra atau jamu-jamuan yang merangsang ereksi gitu kan ya, yang iklan-iklan gitulah ya gitu pokoknya. Ya sekian ya, terima kasih ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.